Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah video tutorial cara membuat sebuah presentasi yang cantik dengan background yang unik, yaitu latar belakang ajaib menggunakan Canva. Baik, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan klik lonceng untuk memperoleh notifikasi lanjutan dari channel ini. Baik, langkah pertama saya akan membuka Chrome, Google Chrome, kemudian saya akan ketikkan terlebih dahulu yaitu canva.com, canva.com saya enter. Tentunya yang bagi yang bergabung atau menggunakan ini silakan melakukan sign up ya, di sini sudah saya melakukan sign up ya. Kemudian saya sudah setelah login, maka di sini akan terlihat saya telah login dengan ditandai ada silakan keluar jika akan keluar dari menu Canva ini. Baik, untuk membuat sebuah presentasi melalui Canva ini dengan cepat, maka tampilan awal pada beranda di sini ada desain Anda, kemudian AI Canva. Baik, untuk mempercepat membuat sebuah presentasi dengan baik dan indah, saya akan menggunakan AI Canva. Kemudian di sini akan ada sebuah desain, ya tentunya ini menggunakan bahasa Indonesia sudah. Kemudian kita akan klik presentasi. Kemudian di sini sudah ada tampilan juga adalah audiens, saya akan memilih pendidikan yaitu lingkungan belajar dan akademik. Kemudian gaya di sini juga kita bisa memilih beberapa jenis. Misalkan saya akan memilih minimalis. Ya, nanti kita bisa mencoba. Kemudian panjangnya saya akan memilih di sini. Di sini ada singkat dan tajam 1 sampai 5 halaman, seimbang 5 sampai 12 halaman. Kemudian ini komprehensif, kemudian putuskan untuk saya. Kami akan memilih panjang terbaik. Saya akan menyerahkan pada pemilihan pada putuskan untuk saya saja. Kemudian ide di sini akan membuat sebuah presentasi, misalkan sebuah judul tentang yaitu pembelajaran di era digitalisasi, digitalisasi. Nah, di sini digitalisasi dengan memanfaatkan misalkan coding dan kecerdasan artifisial. Ini kita langsung saja artifisial. Nah, cukup di sini. Jadi saya mencoba menggunakan ide sendiri tanpa menggunakan AI dahulu. Ini adalah tema yang akan kita buatkan. Setelah pemilihan di sini adalah desain presentasi, pendidikan minimalis, kemudian putuskan untuk saya. Langsung saja saya klik adalah tanda kirim. Klik saja. Kita tunggu sejenak proses info sedang digali di sini. Nanti akan kita tampilkan. Nah, di sini sudah tadi pilih di sini bisa kita menyesuaikan kembali. Tadi saya milih minimalis. Kemudian di sini sudah siap aku bantu buat presentasi. Kemudian dengan info ini sudah selesai. Kemudian kita minta untuk melanjutkan menyelesaikan presentasi ini ya. Tadi setelah klik di sini presentasi ini untuk guru, siswa atau dosen. Sehingga saya tulis saja presentasi untuk guru. Ini presentasi untuk siswa ya. Presentasi untuk ini untuk atau guru dan siswa boleh atau guru saja atau siswa saja. Saya buat siswa saja. Kemudian dengan jumlah slide yaitu misalkan saya tulis 5, 10, 15. Saya tulis 15 saja. Kemudian saya klik tanda kirim balasan. Baik, kita tunggu sejenak. Info sedang digali kembali untuk membuat sebuah presentasi. Di sini tentunya jaringan internet sangat mempengaruhi. Nah, di sini telah tampil yaitu beberapa keterangan pendahuluan dan konteks era digitalisasi sampai di sini bagian paling bawah
Di sini sudah diperjelas beberapa bagian sampai kesimpulan arah masa depan. Sehingga kita lanjutkan sekarang untuk membuat desainnya. Kita klik, kita tunggu sejenak, nanti akan ada yang info sedang digali kembali yang kita akan melihat beberapa pilihan tampilan presentasi yang tentunya Canva di sini memberikan yang terbaik buat kita. Baik, tentunya kecepatan di sini juga mempengaruhi pada jaringan internet masing-masing. Baik, kita lihat lebih dahulu. Ya, ini adalah dengan scroll ke atas, ini adalah bagian yang telah kita ketikkan pemerintahannya. Kemudian di sini akan muncul beberapa desain. Nah, di sini sudah muncul. Ini artinya 1 sampai 11 slide. Di sini ada desain yang lain, yaitu jumlahnya 15 slide. Kemudian di sini juga ada 15, ini 15. Tadi kita telah memilih 15. Mungkin saya akan memilih salah satu bentuk yang ada. Misalkan saya milih yang di sini. Langsung klik saja. Ini adalah mungkin pilihan kita sudah cocok. Kemudian kita gunakan editor Canva. Klik editor Canva. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu. Di sini sudah muncul gambar detailnya. Kemudian presentasi ini bisa kita rubah. Di sini mungkin tulisan presenternya adalah presentasi oleh. Nah, nama presenter saya akan tuliskan pengajar di sini atau praktisi saya tulis saja Ismail. Nah, di sini namanya ya. Jika tulisan ini kurang besar, diklik saja bagian ini. Kemudian kita perbesar dengan tanda plus di sini untuk menyesuaikan apa ukurannya. Di sini jika kurang besar ini bisa berlebar. Kemudian jika yang kurang ke atas bisa geser begini, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kita cek dahulu slide berikutnya. Di sini sudah ada penjelasan definisi pembelajaran digital. Kemudian di sini juga ada beberapa bagian yang sudah diperjelas di sini, termasuk hubungan kode dengan AI, sehingga kita nanti tinggal bisa melihat rangkaian dan urutan diperjelas terlebih dahulu. Nah, di sini sudah lengkap sampai bagian ringkasan AI. Nah, di sini kemudian yang terakhir adalah pembelajaran. Kemudian ini adalah kalimat penyemangat atau ucapan terima kasih nanti terakhir bisa dirubah. Baik, kalau kita lihat slide 1, ini bisa kita tampilkan dengan cara klik tampilkan di sini jika akan mempresentasikan secara online. Di sini ada tampilkan. Apabila nanti ingin menampilkan secara offline nanti bisa diunduh menggunakan Microsoft PowerPoint. Langsung saja saya akan menampilkan secara tampilan online dengan nanti tampilan di sini sudah kita lihat slide 1, slide 2, kemudian slide 3. Di sini saya kira sudah cukup jelas. Hanya saja mungkin bagian-bagian kosong nanti kita akan berindah dengan latar belakang ajaib. Nah, di sini mungkin kita bisa melihat terlebih dahulu beberapa penjelasan dari slide-slide yang telah dibuatkan oleh Canva AI. Canva AI. Oke, kita lihat sampai halaman 15. Di sini sudah diatur sedemikian rupa menjadi indah dan cukup sangat menarik buat kita menyampaikan pembelajaran buat baik guru maupun siswa. Di sini juga ada penjelasan yang lebih utuh. Nah, dengan 15 slide ini, sekarang kita akan kembali ke slide 1 ya. Karena dengan harapan akan membuat sebuah tulisan apa desain background latar belakang ajaib. Di sini secara otomatis saya skip dahulu. Nah, akan muncul di sini LB ajaib ya, yaitu latar belakang ajaib. Sehingga dengan cara klik di sini LB kita akan lihat sejenak akan mendesain latar belakang khusus untuk Anda berdasarkan konten dari halaman Anda. Sehingga bentuk ini teks akan menyesuaikan masuk gambar dan latar belakang ini akan ada pada bagian ini. Begitu juga nanti dengan slide-slide lain dia akan menyesuaikan. Baik, kita tunggu sejenak tentunya di sini adalah kita bersabar menunggu sebuah proses secara online. Jika kita akan merubah dengan bentuk-bentuk lain. Nah, terlihat di sini sudah ada perubahan latar belakang. Di sini ada 4 pilihan. Nah, di sini ada yang model seperti ini. Nah, ini dengan
background berbeda. Nah, mungkin bisa kita pilih salah satu, misalkan yang seperti ini. Sudah kita pilih satu. Kemudian boleh juga kita berikan kejutan sini. Coba kita lihat bagaimana tampilan dengan berikan kejutan pada desain latar belakang khusus ini. Kita tunggu sejenak. Tentunya pewarnaannya akan menyesuaikan juga dengan tampilan slide yang ada dan inti konten yang telah dibuat di sini. Kita tunggu sejenak, kita lihat apa keindahan yang telah dibuat oleh Canva melalui latar belakang ajaib ini. Jadi latar belakang ajaib ini akan muncul apabila kita klik tampilkan dulu, baru kita escape. Nah, di sini tentunya lebih bagus lagi. Jika ingin merubah dengan kata-kata lain, nanti pada bagian ini bisa dirubah. Ya, bisa dirubah. Kita lanjut dulu pada slide 2. Langsung slide 2, untuk merubah desain langsung buat latar belakang, klik aja langsung. Secara otomatis kita lihat perubahan yang warnanya latar belakang kuning ini akan menyesuaikan juga dengan bagian yang lain. Kita lihat sejenak untuk slide 1 ya. Kemudian untuk slide lain nanti kita akan mencoba slide yang banyak kosong, tidak ada tagnya kita rubah sehingga mungkin bisa lebih cantik tampilannya. Kita tunggu sejenak. Tentunya kita bersabar. Proses online sedang berlangsung. Sini telah akan kita menunggu hampirlah. Di sini sudah akan berubah tulisan ini. Baik, slide 1 dan slide 2 sudah berubah. Saya akan lihat di slide yang mungkin masih banyak kosong seperti pada halaman 5. Di sini kita buat latar belakang juga sehingga nanti tampilannya mungkin lebih baik menurut keinginan kita masing-masing karena proses untuk latar belakang ini bisa berulang-ulang. Kita tunggu sejenak ya. Jadi bagian kosongnya nanti akan terlihat seperti apa dan kita akan merubah menjadi latar belakang yang kita inginkan dengan cara mengetikkan sebuah kata-kata atau kalimat yang kita inginkan sambil menunggu proses online berlangsung. Tentunya nanti juga, nah di sini sudah diberikan bentuk desain otomatis yang berbeda-beda seperti ini. Jika kita pilih seperti ini, jika bagian ini kita akan tambahkan, mungkin di sini bagian ini bisa kita rubah. Pada tag ini kita hapus. Mungkin di sini ada keterangan matahari terbenam di pulau tropis, kemudian gaya cat air ya. Mungkin keinginannya kita sesuaikan dengan di sini. Mungkin misalkan ada gambar, misalkan gambar robot misalkan ya, karena ini ada kaitan dengan coding, robot, kemudian koma, kemudian internet ya, gambar internet dan eh, mungkin tower ya. Coba kita lihat. Jadi ada gambar robot ini dan tower. Kita buat lagi dengan cara klik buat lagi. Kita lihat perubahan yang terjadi pada latar belakang ajaib ini yang tadi sudah kita pilih dengan beberapa keinginan dengan kata-kata sendiri yang kita inginkan. Coba kita lihat sejenak. Baik, ini tentunya kecepatan akan mempengaruhi pada pembuatan secara online. Di sini hampir proses kita lihat. Jika tidak sesuai nanti kita akan berubah kembali. Nah, di sini sudah ada gambar yang berbeda sesuai dengan keinginan ya. Di sini kita rombak nih juga ada gambar internet dan sebagainya. Jika kita ingin rubah lagi misalkan di sini dengan yang lain, nanti kita rubah lagi pada desain yang lain. Baik, akan saya pindah ke slide yang ketiga misalkan. Tetap saya buat latar belakang kembali dengan secara online. Kita lihat perubahannya sehingga antara slide 1 slide 2 di sini warnanya menjadi lebih baik sehingga dengan warna berbeda mungkin kurang tampil ya, dengan mencorak warnanya dengan slide lain. Baik, kita tunggu sejenak. Oke, nah di sini sudah dibuat otomatis. Saya akan menginjak yang di sini juga, ini masih kosong, mungkin bisa langsung buat latar belakang kembali. Sehingga antara slide 1, slide 2, slide 3, dan slide 4, halaman 1 sampai 4. Nah, di sini sudah halaman 5, saya berikan dahulu. Kita akan rubah. Nah, di halaman 6 terlihat ini kosong. Saya akan coba yang mungkin tidak sesuai dengan tag ya.
Sini karena dia menyesuaikan online sesuai dengan yang ada pada konten ini secara otomatis. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini diberikan konten yang mungkin lebih, nah ini berbeda-beda. Nah, di sini, nah ini kita klik salah satu yang mana yang kita inginkan. Nah, kalau ini misalkan sudah jadi, kita pindah slide, misalkan slide 6 sekarang. Buat latar belakang kembali. Kita lihat apabila akan kita ubah dengan bentuk keinginan yang kita akan ketikkan kembali. Kita tunggu sejenak, proses online sedang berlangsung. Kita bersabar, ini adalah jaringan sangat menentukan untuk memperoleh hasil dan kecepatan pada pembuatan presentasi melalui Canva. Oke, nah ini akan terlihat seperti ini. Nah ini yang diberikan oleh latar belakang ajaib secara online karena di sini ada keterangan dia menyesuaikan. Jika ingin kita rubah, misalkan tampilkan gambar, jadi ada gambar, misalkan sebentar dulu kita ubah kembali. Misalkan di sini kita klik kembali. Ini ada teks yang ini kita hapus. Saya berikan misalkan gambar, misalkan pantai, ya, pantai kemudian dua pohon kelapa dan perahu besar. Nah, ini misalkan seperti ini. Kita buat lagi, kita lihat tampilan latar belakang background yang ada pada slide yang ke-6 ini. Ini adalah contoh, nanti silakan dengan beberapa slide yang ada, dengan cara proses yang sama, kita bisa mengganti eh, latar belakang ajaib yang ada di Canva ini. Tentunya ini akan muncul setelah kita klik tampilkan baru escape. Nah, di sini sudah ada permintaan saya adalah itu pantai, dua pohon, dan kapal perahu besar misalkan walaupun tidak sesuai. Mungkin ditambah lagi ini bisa kita rubah lagi misalkan nelayan misalkan dua orang nelayan dua orang nelayan nelayan sedang memancing misalkan. Kita klik buat lagi, kita lihat bentuknya ke latar belakang ini. Kita tunggu sejenak ya, kita sesuaikan jadi latar belakang selain dibuatkan oleh secara otomatis oleh latar belakang ajaib oleh Canva ini, kita juga bisa merubah sebuah latar. Di sini sudah muncul juga ada orang mancing gambar di sini. Itulah slide yang saya contohkan, beberapa slide sampai slide 6. Jadi kalau kita tutup sekarang di sini, kemudian kita klik kembali, maka di sini kita belum bisa menunjukkan lebih detail lebihnya. Misalkan di sini. Nah, di sini tidak akan muncul karena masih belum terproses. Ya, di sini sudah hilang. Nah, untuk menampilkan kembali latar belakang ajaib, maka mungkin pada posisi slide 7 kita tampilkan dahulu. Nah, di sini tampilkan. Nah, setelah itu baru kita escape ya, escape ya, kemudian akan muncul di sini. Baru kita LB kembali. Itulah cara melanjutkan beberapa slide apabila kita menutup slide yang telah kita lakukan dengan LB ajaib apabila LB ajaibnya tersembunyi. Kita tunggu sejenak. Kita akan melanjutkan sebentar lagi menambah sebuah elemen-elemen lain yang mungkin kita butuhkan dan mungkin menambah slide lain nanti disesuaikan. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, di sini sudah akan muncul. Baik, sekarang saya akan mencoba menambahkan elemen lain yang kita harapkan. Misalkan di sini kita beri gambar lain, misalnya kita ganti, boleh kita ganti dengan cara delete. Kita delete, kemudian kita cari sebuah elemen yang ada di menu bagian kiri, kita scroll ke atas sampai kita menemukan elemen misalkan. Kemudian elemen kita ketikkan misalkan adalah robot ya.
robot aja, kita kasih robot. Nah, di sini juga ada muncul artificial intelligence, kita bisa merombak, kemudian grafis, ini. Nah, boleh kita misalkan pindahkan yang kita inginkan ini misalkan, tinggal tarik saja seperti ini. Nah, di sini kita merombak sendiri, kemudian boleh juga misalkan ini kita taruh di sini, boleh sesuai keinginan. Kalau terlalu besar kita klik di sini sehingga gambarnya mungkin bisa lebih menarik kembali. Kemudian warna ini bisa yang warnanya nah ini warna ini saya hapus dulu karena ada gabungan. Nah, di sini warnanya ini merah bisa kita rubah mengecilkan dengan cara mewarna yang lain ya, sesuai dengan keinginan. Mungkin seperti ini, yang warna merah ini bisa kita ganti juga dengan warna lain, kan warna ya, kuning seperti atau yang kita inginkan saja. Oke, seperti itu saja. Nah, mungkin itulah tutorial cara membuat presentasi yang ada melalui Canva ini. Mungkin di sini tinggal kita berikan judul, yaitu kita ini tetap pembelajaran era digital, silakan dirubah. Kemudian jika kita ingin menutup karena otomatis misalkan kembali ke bagian awal, kita klik Canva kembali. Tentunya proses pekerjaan kita itu ada di proyek ya, di proyek di sini akan muncul ini bagian yang terakhir kita kerjakan kembali. Jika kembali lagi ke awal di sini, maka di sini akan muncul yang terakhir, baru saja. Jika ingin membuat kembali, kita tentunya kembali ke AI Canva kembali. Setelah itu pilih desain ini. Jika ini mungkin belum muncul, maka ini akan diklik AI Canva. Ini klik, baru akan muncul desain. Pilih presentasi. Nah, di sini tinggal menyesuaikan apakah profesional, biasa, dan seterusnya. Kita langsung pilih beberapa model template-nya nanti yang kita sesuaikan. Mungkin itu saja tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.